Selamat malam, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Agenda Weekendu. Malam ini kita mengangkat tema potensi pengembangan Cargo Village Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau BJB sebagai pusat logistik nasional. Malam ini kami mengundang tamu istimewa, sosok senior kita. Beliau saat ini sebagai Presiden Direktur Bandara Internasional Jawa Barat. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni JOB. Perkenalkan, Bung Raffi, silakan Bung. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat. Siap, Bung Ketum. Mohon izin, apakah Bung Ketum ada yang mau disampaikan melalui paparan atau kita bisa langsung diskusi? Boleh, kita langsung diskusi tapi paparan dulu ya. Oh siap. Monggo bisa mungkin nanti langsung share screen saja biar teman-teman ada gambaran ini. Bagaimana saat hari ini BJB menghadapi COVID dan nanti pasca COVID bagaimana? Kira-kira teman-teman perlu pencerahan ini Bung Raffi. Mungkin saya persilakan Bung Raffi untuk menyampaikan sedikit pengenalan atau paparan mengenai BJB, apa yang sudah dan akan dilakukan. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sudah terlihat ya, Bung Deddy? Ya, sudah Bung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, teman-teman semua. Suatu kehormatan saya diminta untuk gabung di Center for Strategic and Aviation Studies. Siap, Bung. Weekendu. Serius, weekend ya. Produktif, Bung. Weekend produktif. Ya, tapi saya lebih suka weekendu. Oh, jadi kita selalu harus jawab ya. Kita jadi harus jawab yes we can. Siap. Apapun masalahnya hari ini yes we can gitu. Baik, mohon izin saya tidak menyebutkan satu persatu. Rekan-rekan semua yang saya hormati, izinkan saya mewakili manajemen BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, PT BIJB atau Bandara Internasional Jawa Barat Perseroda. Apa yang kami telah lakukan, sedang dan akan kami lakukan. Nah, salah satunya adalah Cargo Village. Nah, ini memang menjadi isu kenapa harus ada Cargo Village, dan hampir semuanya ya, kalau kita lihat Surabaya, Bali, Soekarno-Hatta pun sedang menyiapkan Cargo Village. Kita mulai. Nah, ini secara makro kita bisa lihat ya. Jadi tahun 2021 Juli demand-nya kargo kita tuh meningkat 8,6% kalau dibandingkan dengan tahun 2019 di bulan yang sama. Nah, kalau kita lihat kapasitasnya malah minus 10,3. Nah, ini seru. Ini juga compare di Juli tahun 2019. Nah, kalau kita lihat forecast-nya dari IATA ya di tahun 2021, ini passenger memang di bulan April, saya ingat di bulan April itu hampir seluruh dunia. WHO menetapkan pandemi, lalu kita juga PSBB, sehingga penumpang turun. Tapi kita lihat di kargo ton kilometernya itu tetap ada menunjukkan angka positif. Jadi malah dahsyat ya, di 2019 3%, di 2020 13% ini. Kalau kita lihat forecast-nya sampai tahun 2039, nah ini lihat bangkit
kelihatannya memang akan dimulai lagi pada tahun 2024 ya. 2023-2024 ke depan gitu. Ini yang kelihatan yang pertama kali mengalami pandemi itu Cina ya. Domestik Cina-nya malah 8,8%, 5,8%. Sedangkan intra-East Asia Oceania itu 4,9, Europe 4,4, East Asia 4,3, dan Europe Latin Amerika 10. Ini data kita ambil dari World Air Cargo Forecast Boeing di tahun 2020. Jadi di sini sudah menunjukkan secara makro ada pertumbuhan di kargo walaupun penumpang turun drastis, nukik turunnya nih di awal bulan tahun 2020 di bulan April. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat di Indonesia juga total trade ekspor dan impornya ini kalau dengan US dollar semester 1 2020 dibandingkan semester 1 2021 kenaikannya cukup signifikan juga, 27% plus. Nah, kalau untuk balance of trade-nya ini juga bisa kita lihat semester 1 di 2020 dengan 2021 itu dari 4.179 sampai 10.506. Nah, ini juga kelihatan dari e-commerce transaction in Indonesia. Ini kita bisa lihat perjalanannya dari 2017 sampai dengan tahun 2021, bahkan diramalkan di tahun 2025 nanti ya. Jadi e-commerce ini 5 tahun ke belakang dan 5 tahun ke depan kita coba ambil datanya dari Bank Indonesia, itu luar biasa di Indonesia ya. Dan yang paling penting di sini adalah e-commerce transaction-nya di Indonesia itu by aviation, by transportasi udara, by air transportation. Jadi dilihat dari B2C atau e-commerce transportation, sementara moda transportasi lain hanya 20%. Ini datanya baru dari IATA tahun 2021. Nah, ini menunjukkan recovery-nya ya selama pandemi terlihat di sini. Nah, lalu bagaimana dengan Jawa Barat? Tadi secara makro di dunia, lalu di Indonesia dan di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sendiri ini 60% industrinya ada di Jawa Barat. Nah, sedangkan penduduknya 1/5 penduduk Indonesia, hampir 50 juta ya, 48 jutaan. Lalu industrial areanya di Jawa Barat tuh yang dijadikan rebana metropolitan. Ya, jadi Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, membuat konsep untuk pengembangan di Jawa Barat bagian utara dan Jawa Barat bagian selatan, di mana di tengah-tengahnya itu ada segitiga rebana metropolitan disebutnya. Jadi kenapa metropolitan? Karena kalau bahasanya pengembangan industri nanti terkesan hijaunya, foodnya habis dengan industri. Tapi ini kita tetap balance, seimbang. Jadi Kertajati kenapa membangun Cargo Village? Nah, di sini bisa kita lihat salah satunya adalah penunjang logistik di Jawa Barat yang akan mengkonektivitaskan Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, baik yang di selatan maupun yang di utara. Dan dampaknya luar biasa, ini sudah dianalisa dan tertuang di dalam rencana jangka panjang menengah Jawa Barat ya. Itu ekonomi grow-nya bisa sampai 7,16%, investment grow-nya 7,77%, dan penyerapan tenaga kerjanya ini dahsyat ya, bisa menyerap tenaga kerja 4,3 juta dengan adanya konsep ini rebana metropolitan. Dan hari ini semua membangun, kalau kita bisa lihat di Patimban, di Subang, di Indramayu, di Cirebon, Sumedang, Majalengka, ya. Dan kalau lihat dari Kerawang, Subang, itu semuanya terkoneksi dan juga nanti akan tersambung konektivitasnya. Nah, ini kita lihat
eh, Bung Dedi ini kemarin memberikan pertanyaan yang banyak ke saya ya. Hampir Ya, pertanyaannya hampir kalau ujian nasional tuh bisa nggak lulus tuh Bung Dedi saya kalau dikasih. Tapi ini saya bisa coba merangkum apa yang ditanya oleh teman-teman dari CSAS ini. UMKM ya di Jawa Barat tadi saya ambil itu. Nah, ini ada UMKM Jawa Barat itu memberikan kontribusi 58% terhadap GDRP dan 14% kontribusinya untuk ekspor dan 50% kontribusinya untuk investasi di Jawa Barat. Lalu konsepnya Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat itu UMKM juara, UMKM siap ekspor, UMKM go digital. Jadi udah dibuat milestone-nya atau blueprint-nya dari tahun 2019. Ini signifikan nih sampai tahun 2023 targetnya 10.000 dari 5.500. Dan UMKM go digital dari 2.500 sampai 3.000. Ini yang sudah terrealisasi ya. Nah, aplikasinya dan produk UMKM-nya juga ibarat sudah banyak, ada borong dong West Java UMKM ini untuk marketplace-nya. Lalu ada OPOP. Ini OPOP juga seru nih. Jadi one pesantren, one product. Nah, pesantrennya Jawa Barat cukup signifikan jumlahnya. Jadi setiap pesantren harus mengeluarkan satu produk dari anak-anak santri kita gitu. Dan ini ada 17 program pesantren juara. Ini gambaran dari seriusnya Pemprov Jabar kepada UMKM, karena UMKM inilah sekarang yang menjadi penyangga untuk pemulihan ekonomi daerah dan akhirnya secara makro akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional. Nah, di Jawa Barat sendiri dari 60% tadi industrinya, kita lihat dari tekstil, ada otomotif ya, ada energi, ada food, ada furniture, keramik, proses dan apa ya, semuanya nih lengkap hampir di seluruh wilayah Jawa Barat di sini. Nah, ini juga menjadi suatu potensi untuk Bandara Kertajati karena Bandara Kertajati dikelilingi oleh industri-industri yang tersebar di Jawa Barat. Nah, sehingga Kertajati itu menjadi penyangga logistik di Jawa Barat karena akan mengkonektivitaskan ini. Kita punya tol Cipali, lalu insya Allah akhir tahun akan tersambung tol Cisumdawu. Malam ini saya lagi ada di Garut ini. Besok saya ada undangan dari Bupati Garut. Dan tadi saya lihat, saya lewati Cileunyi-nya udah bisa digunakan overflying-nya. Dan rencananya November mau diuji coba dari Cileunyi sampai Cimalaka, sektor 1, 2, 3. Nah, kalau ini berhasil, ini bisa memperpendek waktu dari kota Bandung yang tadinya 2,5 jam, 2 jam sampai 2,5 jam, bisa sampai 1 jam setengah lah, berkurangnya banyak. Nah, nanti dikejar Desember ini di sektor 6. Sektor 6 ini tanahnya hampir 100%. Sehingga nanti dari Cileunyi keluar sektor 3 Cimalaka, masuk lagi sektor 6 dan tersambung di kilometer 152 di Cipali. Nah, ini bisa memperpendek lagi 1 jam. Bahkan di bawah 60 menit menuju ke Kertajati. Lalu yang tadi saya sampaikan dari Subang, dari Patimban, semua terkoneksi ke Cipali yang akhirnya bermuara di Bandara Kertajati. Lalu juga dari kereta logistik ini sedang direncanakan konektivitas dari Patimban, Jatibarang masuk ke Kertajati, Kertajati ke Cirebon, dan ini keretanya menggunakan jalur existing yang sudah tersambung sampai Merak, sampai Cilegon ya. Jadi benar-benar ini disupport darat, jalan tol, lalu laut, udara, dan kereta. Ini multimoda transportasi semuanya terkoneksi di sini. Ini gambaran existing. Di sini kita bisa lihat ya dari traffic kargonya semenjak 2018
Presiden melakukan historical flight ya. Pertama kali yang mengoperasikan, itu Presiden mendarat di Kertajati, dan di Juli 2019 kita mulai inbound kargo sampai dengan Desember di sini lihat, dan April itu tanggal 20 berhenti. Ini kargonya udah hampir 500 ton. Hampir 500 ton. Lalu kami selama pandemik ini melakukan review master plan terhadap bandara dan AeroCity, dan kita lihat di sini dari forecast-nya yang ada di review master plan, bangkitan akan terjadi di tahun 2022 dan 2023 dan terus sampai 2030. Nah, existing kargonya tuh kapasitasnya hanya 31.500 ton per tahun. Sehingga kita harus melakukan upaya jangan sampai nanti demand yang sudah tinggi, kapasitas terminal kargonya sudah tidak mencukupi. Nah, ini kenapa kita membangun cargo village, karena kapasitas yang existing pun hanya mampu, dan ini dua ya, internasional dan domestik, 31.545 ton per tahun ini dua. Luasannya juga dibagi dua nih, dari 5.102 meter persegi antara internasional dan domestik. Nah, ini dia hasil review master plan yang kami lakukan selama pandemi kemarin. Kami tidak berhenti. Jadi kalau temanya ini we can do, yes we can. Kita nggak berhenti. Siap. Jadi kita menyiapkan walaupun bandaranya sering dijadikan bully ya. Bandaranya jadi bengkel, bandaranya sepi, salah perencanaan dan segala macam. Tapi sekarang kami melihatnya nanti 3, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan bandara ini menjadi dahsyat. Ini gambarannya nih, lengkap master plan-nya ya. Dan Bandara Kertajati ini disupport atau di-trigger pembangkitnya adalah AeroCity. AeroCity seluas 3.440 hektar. Airportnya sendiri 1.800 hektar. Nah, di sini kemarin beritanya sudah ramai ya, Pak Presiden, Wakil Presiden, dan 10 Menteri rapat terbatas dengan Pak Gubernur Jawa Barat menginstruksikan untuk segera bangun MRO. Ini sering juga menjadi isu bengkel, padahal MRO itu di Soekarno-Hatta ada ya MRO, namanya GMF. Di Surabaya juga ada MMF, dan di Batam juga apa ya? Di Batam apa namanya? Batam Aeroteknik. Nah, Batam Aeroteknik ini sebetulnya nggak aneh gitu ya, ada bengkel pesawat itu. Tapi kenapa kita siapkan MRO? Karena ini juga kita mendengarkan masukan-masukan juga ya dari air freighter yang besar. Kalau pesawat air freighter kargo yang bisa mengangkut sampai 50 ton, itu yang wide body, dia akan lebih nyaman mendarat di bandara kalau di bandaranya itu ada MRO. Nah, bayangkan kalau pesawat sebesar itu mogok di suatu bandara gitu ya, perlu perbaikan tapi tidak ada MRO-nya. Jadi kita selain membangun integrated building, lalu pembangkitnya adalah AeroCity, dan MRO-nya juga harus disiapkan. Karena apa? Karena Bandara Kertajati juga disiapkan dan ditetapkan untuk menjadi embarkasi dan embarkasi haji. Nah, kita tahu sendiri kalau penerbangan haji kan airline-nya di tender di Kementerian Agama. Nah, kebetulan tahun 2020, 2021 ini yang menang Saudi Arabia Airlines. Nah, kemarin kita diperiksa oleh GAKA, oleh Saudi Arabia Airlines. Alhamdulillah dinyatakan layak dan di-approve untuk dijadikan embarkasi dan embarkasi. Dan mereka juga happy begitu kita bilang kita juga sedang menyiapkan untuk membangun MRO. Ini di sini juga terlihat ya, aksesibilitas tadi ini lengkap dari tol Cisumdawu. Selain untuk logistik ya, Cipali juga ada. Lalu aksesnya ini yang 157, ini yang mudah-mudahan September udah jadi 3,7 kilo menuju langsung ke bandara. Lalu yang menghubungkan antara airport dengan AeroCity, ini ada automatic people mover system yang hijau. Nah, yang hitam putus-putus ini dry port ya, untuk menyambungkan tadi logistik
kereta api logistik. Dan tol Sumedau insya Allah tahun depan ini APBN-nya sudah masuk untuk flyover-nya nyambung dari tol Sumedau. Kalau yang sekarang itu tol to tol ya, tol Sumedau ketemu di Cipali. Nanti tahun depan insya Allah dibangun dari tol Sumedau menuju langsung ke bandara melalui Aerocity. Nah, sehingga konsepnya sejalan dengan review master plan kita, airport maupun Aerocity-nya green concept, sehingga transportasinya pun juga kita pisah antara yang ke logistik dan ke penumpang. Nah, ini pengalaman kita ya di Soekarno-Hatta tuh aksesnya cuma satu tuh, keluar tol Cidiatmo semuanya masuk ke bandara, baik kontainer, bis, motor, taksi, pribadi. Nah, dari pengalaman itu kita coba membuat solusinya untuk memotong tadi waktu proses dari logistik supply chain. Nah, ini kira-kira yang saya sampaikan tadi, supply chain collaboration-nya dari collaborative planning yang kita buat untuk cargo village kita, ada joint business plan, demand forecast, dan replacement plan. Lalu collaborative planning process. Ini juga kita membuat supply execution-nya, ada order management, order fulfillment of logistik, auction-nya vendor, global trade-nya vendor return. Lalu collaborative planning prosesnya. Jadi semuanya kita sudah kaji, dan KJT ini secara geographical ya, location-nya, lalu unconcerned operation, low cost airport service operation and large catchment-nya. Ini yang membuat kajian kita menyatakan cargo village di Kertajati itu menjadi visible dan layak. Dan ini juga bagus untuk dikombinasikan antara freighter operate compared to busy airport where freighter landing slot. Nah, slotnya juga di Kertajati masih tersedia. Lalu lahannya juga masih luas gitu ya. Jadi potensi itu sangat memungkinkan kita bangun cargo village untuk nanti kita mengantisipasi pertumbuhan kargo tadi yang disampaikan di awal. Nah, kalau kita melihat dari perjalanannya dari tahun 1960, ini perubahannya luar biasa nih terhadap supply chain management. Dari konvensional di tahun 60-an ya, itu kalau kita fragmentation-nya nih sebanyak ini, lalu di tahun 80 dia udah berkonsolidasi, jadi dari demand forecast dan segala macam menjadi purchasing material management, warehousing, material handling, packaging masih sama, dan di bawah ini menjadi physical distribution, dan di 90-an menjadi functional integration, lalu 2000 menjadi value capture, dan 2010 ini udah automation, dan sekarang kita rasakan udah bukan automation lagi tapi udah digitalization. Jadi perkembangan supply chain, karena logistik atau kargo itu adalah bagian dari supply chain management. Ini kita lihat pertumbuhannya luar biasa dari tahun ke tahun ya, perkembangannya. Sehingga cargo village di Kertajati itu juga ada 7 faktor ini yang menjadi kunci suksesnya untuk menjadi logistik hub. Jadi potensial untuk koneksi untuk aviation atau transportasi udara, dari letaknya, dari operasinya tadi, lalu well equipped infrastrukturnya, lalu untuk harga juga ya, kalau ini tadi banyak bisa menggunakan moda transportasi lain ya, dan yang lain-lain ini. Sama tadi space to grow-nya masih bisa dikembangkan sampai cargo village 2 nanti di Kertajati. Nah, ini juga sama, cargo village Kertajati, dia akan men-trigger untuk pengembangan yang men-trigger cargo village itu. Jadi di sini potensial marketnya industri, UMKM, e-commerce, metropolitan urbana, dan yang lain-lainnya. Sehingga di sini keunggulannya adalah reduce logistics cost. Ini sesuai juga dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 ini.
untuk ekosistem logistik nasional untuk restructuring-nya. Lalu juga ini regional nasional dan competitiveness-nya dan industri UMKM grow-nya juga ekonomi akan menyebabkan berdampak menjadi pemulihan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Nah, kita nggak bisa sendiri. Jadi selama pandemi ini kita back to basic, kembali ke nol. Jadi mungkin 2010-2015 ya, saya gabung di Angkasa Pura II juga sebagai board of director. Begitu saya dilantik menjabat itu pesawat datang sendiri, penumpang datang sendiri, kargo datang sendiri. Tapi hari ini bagaimana seluruh pengelola bandara mungkin membuat suatu program bagaimana caranya bisa mendatangkan lagi penumpang, kargo, dan automatically pesawatnya juga datang kembali. Nah ini kita menggunakan konsepnya pentahelix. Penta itu 5, helix itu jaringan, atau kita sebut kolaborasi. Jadi hari ini seluruh perusahaan yang tidak berkolaborasi kalau masih kompetitif itu tidak akan bisa hidup gitu ya. Nah, sehingga kami juga sering ditanya, wah ini Kertajati mau jadi saingannya Soekarno-Hatta. No, Kertajati bukan pesaing Soekarno-Hatta. Kami supportingnya, komplimennya dari Soekarno-Hatta. Karena pada saatnya Soekarno-Hatta juga nanti akan ultimate kapasitasnya. Kami sudah menjadi penyangganya Soekarno-Hatta untuk menjadi supporting. Nah, dengan pemerintah, baik kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ini perlu kita disupport dukungan selama pandemi ini. Mudah-mudahan ya pandeminya ini udah menjadi endemi nanti, sehingga jadi kayak flu biasa. Lalu akademisi dan praktisi juga kita perlu bergandengan tangan. Lalu komunitas bisnis juga kita rangkul. Nah, kami BOD di BIJB, semua direksi dan para pejabat di BIJB kita seluruh show semua turun ke lapangan melihat apa yang bisa kita kerjakan, dan ternyata Majalengka ini punya potensi yang luar biasa. Nah, kalau saya sampai ketemu itu yang di bawah gambarnya nih ijuk ini dari Majalengka, ternyata diekspor sampai ke Jerman, sampai ke untuk jadi bahan joknya BMW dan Mercy, kan luar biasa tuh. Dengan kita turun ke bawah, lalu ada rotan, ada bambu dan lain-lain, lalu juga ada tenun ini. Jadi dengan media juga kita harus melakukan kerjasama untuk mempublikasikan, lalu dengan tentunya masyarakat. Nah ini UMKM-nya, masyarakatnya, baik wisatanya, kita kerjasama dengan hotel, dengan tempat-tempat wisata. Majalengka itu nggak usah jauh-jauh dulu deh, kita melihat yang kecil di Majalengka gitu. Tempat wisatanya luar biasa, tapi semua waktu kita turun ke lapangan, wah jalannya jelek Pak, jalannya kecil dan segala macam. Nah lalu kita melakukan pentahelix ini kepada masyarakat. Ternyata di Majalengka ada klub, klubnya itu dengan Kadin Majalengka ini mempunyai klub jeep, mobil-mobil jeep. Nah kemarin kita bilang bagaimana kalau jeepnya kita pakai untuk mengantarkan para turis ke tempat-tempat yang jalannya tadi kecil gitu. Wah itu tidak ada. Jadi kalau saya setuju ini ya temanya Bung Dedi ya, we can do, itu yang saya bilang yes we can gitu. Nggak ada halangan jalannya karena nunggu APBN, nunggu APBD nggak dibangun-bangun itu jalan. Tapi bagaimana solusinya kita bisa mencapai tempat wisata yang bagus-bagus tanpa harus menunggu jalannya dilebarkan. Nah, kita manfaatkan mobil-mobil jeep tadi seperti di Bromo, seperti di Merapi gitu. Ternyata semua mendukung karena akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi daerah dan nasional gitu ya. Nah, sehingga kita coba membuat yang kecil dulu deh gitu. Membuat dari yang besar yang sedang kita lakukan, konsepnya Pak Gubernur Jawa Barat ini, kita punya Komite Ekonomi Pemulihan Daerah yang sedang menyusun supply chain logistik center di Jawa Barat. Jadi ini kita akan mengkonektivitaskan tadi antara moda transportasi, antara dari bahan baku sampai ke produsen, sampai ke marketplace-nya, sampai ke buyer-nya gitu, sampai ke luar negeri.
dari industri kecil, hotel, online dapur, restoran, rumah tangga. Ini kita buat dan dari consolidation and distribution center-nya. Nah, ini konsep yang sedang digarap di Jawa Barat. Kita sedang membuat supply chain logistics center sehingga nanti semuanya by aplikasi. Jadi UMKM-nya tadi yang ditanya Pak Bung Dedi itu banyak banget, tidak lagi menjadi UMKM seperti petani yang konvensional gitu ya. Sekarang mereka sudah menjadi petani milenial menggunakan handphone, dan ini seru. Si buyernya bisa langsung connect dengan kita gitu. Aku perlu dong jahe 10 ton, aku perlu porang dong 1 ton, aku perlu ubi cilumbu dong, aku perlu. Nah, dari permintaan di buyernya itu udah langsung bisa ditangkap dalam suatu aplikasi, dan semuanya langsung menyiapkan baik dari bahan baku sampai dengan produser tadi. Ini ini contoh kecil aja yang kita lakukan di Majalengka ya. Nah, ini contohnya. Jadi dari produk, jasa, lokasi sampai kurirnya kita buat. Ini marketplace-nya. Ini baru uji coba ya. Dan hari ini semua UMKM di Majalengka sedang mengisi. Nah, nanti produk dia tuh kita tampilkan. Produk yang kita tampilkan. Nah, UMKM-nya apa aja tadi? Harganya semua ada di sini. Nah, ini yang paling seru diskusinya. Nah, nanti mereka minta nih, aku butuh dong cengkeh, aku butuh dong tadi ini, dan semua langsung ditangkap. Lalu waduh, saya kurang modalnya nih, banknya juga support di sini. Langsung klik, banknya akan memberikan dukungan untuk modalnya gitu. Lalu petaninya kurang, kita klik juga di sini. Tani-tani milenialnya tadi sudah siap juga untuk mendukung. Jadi kalau ini semua berjalan, pasti pergerakan logistiknya harus disupport oleh bandara dan moda transportasi yang lain. Nah, kira-kira ini ceritanya kenapa kita bangun Cargo Village di Kertajati. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan nih dari teman-teman di Center of Strategic and Aviation Study. Gitu Bung Dedi. Siap, terima kasih Bung Raffi, luar biasa paparannya. Sangat mencerahkan ini. Jadi memang mungkin sedikit kami sampaikan, Weekend Do ini kebetulan platform barunya CSAS. Kalau biasanya kan diskusi serius, pembicaranya banyak, gitu kan. Nah, ini kebetulan anak-anak muda semua, Bung. Wah. Jadi milenial semua ini krunya, adik-adik yang baru lulus. Ini masih muda, Bung. Siap. Kami punya cita-cita dan mampu memberikan sumbangsi atau kontribusi untuk kemajuan penerbangan Indonesia secara umum. Secara makro besar lagi ya peningkatkan perekonomian. Nah, ini memang kami awali kemarin, kebetulan ini udah series ketiga, Bung. Nanti kami berusaha itu mengundang para industri, para pelaku usaha yang dalam yang sebenarnya itu dalam satu ekosistem industri penerbangan. Cuma karena mungkin jarang diskusi, jarang ngobrol, jadinya titik-titik yang belum nyambung ini belum lancar ini komunikasinya. Jadi kata kuncinya kolaborasinya belum maksimal. Tapi sangat menarik tadi yang sudah Bung Raffi sampaikan, sangat jelas sekali bagaimana nanti masa depan BJB. Saya sangat setuju, Bung. Ketika bicara hari ini memang ngomongnya bandara sepi segala macam. Tapi ketika tadi sudah dipaparkan, sangat jadi optimisme ini mulai timbul kembali. Jadi orang yang tadinya mungkin agak kurang optimis, setelah saya tadi melihat, wah ini luar biasa ini ke depannya. Memang nggak bisa kelihatan sekarang. Harapannya semoga tadi 2-3 tahun ke depan progresnya sudah mulai nyambung, sudah mulai berjalan semua.
Mohon izin, barangkali kita bisa sambil diskusi, Bung Siap. Raffi ya. Mungkin hal-hal yang tadi belum tersampaikan atau mungkin kalau tadi kan secara umum nanti lebih detail lagi mungkin saya sambil tanyakan di sesi diskusi ini. Monggo, monggo. Siap. Mohon izin, Bung. Kalau tadi sudah disampaikan rencananya, kami mungkin perlu diinformasikan bagaimana progres pengembangannya hari ini. Sudah di manakah ininya? Atau sudah mulai bisa berjalan kapan? Apakah mitranya juga sudah mulai masuk ataupun nanti area apa dulu yang digarap? Kiranya perlu disampaikan. Oke, ini pertanyaannya jeli nih, Bung Teddy ini. Ya. Oke, jadi yang saya sampaikan tadi 2020 kita selesai melakukan review master plan baik bandara maupun NOCT. Forecast-nya di situ kita buat yang benar-benar realistis ya berdasarkan traffic terjadi di hari ini di bulan April 2020 sampai 2021, sehingga kita juga berkali-kali melakukan fokus duplication, melakukan workshop, semua stakeholder, shareholder kita undang untuk menentukan forecast-nya tadi itu. Nah, itu udah selesai semua. Dan hari ini kita sedang melakukan proses tender untuk pembangunan cargo village, pengelolanya dan kontraktornya. Jadi mereka konsorsium kita minta supaya apa? Supaya cepat. Jadi nanti kita sedang seleksi mitra ya. Dan konsepnya adalah tadi mitranya konsorsium, kita minta konsorsium dulu, lalu mereka nanti masuk ke bidding-nya di kita itu sudah terdiri dari pendanaan ya, investornya, lalu pengolahannya dan sekaligus kontraktornya. Karena kita sudah memiliki basic design dan design development-nya. Sehingga kalau mereka sudah konsorsium, kita kasih dokumen basic design dan design development kita, mereka udah langsung bisa design and build gitu. Nah, harapan kita di tahun 2023 ini sudah bisa dioperasikan, baik ultimate, kalau mereka mau bangun ultimate juga sampai kapasitas yang ultimate maupun tahap 1, 2, 3 juga itu kita bebaskan si para pesertanya. Sehingga apa yang kita harapkan sesuai forecasting tadi di tahun 2023 kita sudah bisa mengoperasikan cargo village kita. Itu Bung Deddy. Kalau kapasitas hari ini, Bung, kapasitas hari ini kira-kira sudah berapa ton atau berapa ini? Atau untuk kapasitas hari ini kiranya untuk mengakomodir kebutuhan lokal di lingkup Jawa Barat yang hari ini sudah terpegang itu sudah cukup? Ya, kalau tadi saya sampaikan di paparan saya yang existing ya, Siap. itu sampai dengan April pandemi itu ya, itu udah hampir 500.000 ton. Di Kertajati aja tuh, rata-rata per hari 6 sampai 8 ton. Sementara kapasitas terminal kargonya yang sekarang 31.500 ton per tahun. Oh, sudah 31.000 ton ya? Sekarang yang existing ya. Gitu. Tapi karena kita melihat tadi pertumbuhan yang luar biasa, kita sehingga menyiapkan yang ultimate itu sampai 500.000 ton per tahun. Itu ultimate-nya yang di cargo field. Gitu, Bung. Saya agak tertarik yang kalau saya mungkin tarik simpulkan sudah mulai dari pelaku usaha, Bung. Jadi memang ini menjawab diskusi kami di series kami mengidentifikasi masalah. Jadi dari hulu sampai hilirnya industri ini ternyata memang dari pelaku usaha itu butuh lawan. Saya punya barang nih, tapi mungkin bingung mau jual kemana. Seperti halnya contoh, mungkin di kawasan Pantura kan banyak tambak-tambak ya, ada tambak, mungkin ya bandeng kah atau udang atau industri atau produk perikanan lainnya, itu mungkin
belum kebayang. Ini ketika dilarikan ke daerah mana atau ke luar negeri, itu sudah ada lawan yang mau nangkep ini kan. Nah, begitu juga dengan produk-produk yang lainnya. Apalagi di Jawa Barat nih kalau saya melihat kan seluruh sektor industri ini ada. Mulai dari perikanan, pertanian, sebagai lumbung padi dan lain sebagainya. Terus industri tekstil, industri berat di kawasan Karawang dan Bekasi, atau mungkin daerah Cikampek itu kan cukup bervariasi. Jadi memang potensinya saya sepakat sama Bung Etup tadi disampaikan, ini potensi ke depan luar biasa. Ketika konektivitas sudah lancar, sudah berjalan, ini luar biasa. Nah, memang problem tadi yang saya sampaikan kemarin, kolaborasi atau bagaimana mengakomodir para pelaku usaha ini mau menjual barangnya dan ditangkap oleh pasar atau apa demand apapun itulah, baik dalam negeri atau luar negeri. Jadi kira-kira progresnya sudah di mana itu, Bung? Untuk pengembangan aplikasi dan marketplace tadi atau e-commerce-nya Pemprov tadi. Ya, kalau tadi saya sampaikan, Pemprov itu udah banyak aplikasi-aplikasinya. Ya. Nah, yang kami lakukan tadi dari aplikasi-aplikasi ini, lalu harus ada, ini, udah bisa dilihat ya. Ya. Jadi udah banyak, ada borong. Sudah berjalan ya, Bung, berarti ya, Jawa Barat ya? Ini Luar one biasa. pesantren one product. Jadi itu bisa dilihat datanya. 2019 itu dari 2.500 UMKM Go Digital, sekarang udah 3.000 di 2020. Jadi berarti ya, PR-nya memang mendigitalkan para pelaku usaha ya, Bung? Ya, dan ini baru standalone. Oke. Masih silo-silo. Ya, Nah, yang kita lakukan tadi adalah dengan mengkonektivitaskan ya, mengkolaborasikan ini semua menjadi Nah, ini. Jadi menjadi baku, Bung Dedi. Ya. Sampai produsennya, sampai ke marketplace, sampai ke bayarnya. Ini gitu. Nanti pengembangan ini dari BJB atau dari Cargo Village-nya BJB atau dari Pemprov ini, Bu, rencananya? Dari Pemprov. Oh, dari Pemprov, tetap dari Pemprov ya. Tapi kami di BJB salah satu menjadi ini CDC-nya. Oh, CDC. Consolidation and Distribution Center-nya. Oh iya, siap. Jadi pusat nanti logistiknya, numpuknya nanti di Kertajati, Bung ya. Termasuk lobster itu kan di selatan Jawa Barat kan cukup potensinya cukup bagus ya. Jadi mungkin nanti nggak lewat Jakarta, bisa jadi dari BJB bisa langsung diterbangkan ke China atau kemana mungkin nanti. Ya, jadi gambarannya gini teman-teman semua ya, Bung Dedi sekalian. Saya sampaikan di Kertajati tadi udah 500 ton sebulan aja saya operasikan kargo di Kertajati, itu inbound outbound-nya hampir 500 ton ya. 500.000 ton sorry. Semuanya itu masih diangkut oleh pesawat penumpang Billy Cargo. PTC nah, belum, masih sama-sama dengan penumpang gitu loh. Ya. Kalau yang P2C kan yang sekarang kursinya ditutup plastik terus jadi pesawat itu. Ya. Dan sekarang juga istilahnya bukan air freighter lagi ya, freighter. Freighter. Di IATA ada istilah baru, Bung Dedi. Istilah P2C itu. Jadi bukan freighter lagi, di freighter gitu. Saya juga kaget, mungkin typo atau apa nih IATA. Ternyata betul, itu ada istilah baru nih, teman-teman harus tahu nih. Perkembangan aviation selama pandemik itu luar biasa, cukup dinamis. Teman-teman sering lihat istilah-istilah yang baru gitu ya. Nah, air freighter cargo di kita kan bisa dihitung dengan jari, Bung Dedi. Ya. Saya nggak bisa sebutkan brandnya, tapi kita udah tahu sendiri lah. Yang khusus bermain hanya di air freighter cargo.
Selebihnya itu masih menggunakan pesawat penumpang, ikut dengan pesawat penumpang. Ya. Nah, ini kan kalau kita bisa mengintegrasikan, mengkolaborasikan tadi suatu data menjadi supply chain logistik center yang dahsyat, itu yang bisa mengundang, men-trigger para air freighter yang besar-besar tadi yang saya sampaikan, yang bisa mendaratkan pesawatnya kapasitas 50 ton itu datang gitu loh. Ya. Karena buat mereka kalau tadi saya ini seperti apa ya, telur sama ayam. Kalau saya undang air freighternya, saya fokus group discussion, udah workshop, udah ngopi bareng sama teman-teman di penerbangan ya, di operator penerbangan yang punya air freight itu, ayo Raf kita angkut dari Kertajati, cuma kargonya berapa ton gitu. Nah yang di sana juga ngomong, oke bos kita terbangin pakai pesawat, harganya berapa? Nah, yang di sana juga ngomong, sorry bos, kalau udah kayak begini, kita juga sama-sama bleeding, menyelamatkan cash flow, menyelamatkan karyawan kita. Kalau demand-nya nggak continue, rutenya nggak continue, kami bisanya charter. Simple aja mereka bilang Ya. gitu, charter. Nah, saya harus meyakinkan supaya si air freighter ini bisa terbang berjadwal di bandara saya gitu. Nah, kalau mau berjadwal, pastikan hari apa, tujuannya kemana, jam berapa gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi cost-nya tadi itu, Bung Dedi. Jadi Betul, Bang. selama tidak terjadwal, nanti besok 10 ton, nanti terbang lagi 8 ton, besok 2 ton lagi, mereka lebih memilih charter. Ya. Nah, kalau udah charter, pertanyaannya kan siapa yang mau charter gitu. Nah, ini salah satu problem ini. Jadi termasuk juga kemarin kami sempat bahas di series yang kedua. Jadi memang ketika air cargo operator, kalau saya sebut mungkin airline khusus Ya. kargo ya. Jadi katakanlah ngangkut dari BIJB ke suatu daerah, itu angkutan penuh, loadnya penuh. Pulangnya kosong, Bung. Nah, harganya tuh pulang pergi. Ya. Dampaknya kan jadi biayanya lebih tinggi. Karena perjalanan sekali, bayarnya 2 kali. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, lawannya belum ketemu ini. Lawannya di daerah tujuan itu ketika namanya ke BIJP atau ke daerah lainnya itu belum, pesawat isi kosong. Nah ini memang perlu disuarakan. Kolaborasi ini nggak cuma selesai di satu daerah, kawasan, ini juga harus ke kalau mungkin Ya, bisa kami betul. simpulkan gitu kan. Karena ketika contoh dari Jawa Barat ngangkut ke Medan, tapi ternyata airline-nya dari Medan mau balik lagi kosong. Nah, ini kan cost-nya akhirnya tinggi. Nah, memang tantangannya bagaimana kita menurunkan logistik udara tadi. Ketika tadi platform e-commerce-nya sudah nyambung dari hulu sampai hilir, ketika itu bisa seluruh daerah bisa implementasi, itu mungkin bisa jadi solusi. Karena dianggap memang problemnya penerbangan biaya angkutan kargo kita masih cukup mahal karena 2 kali perjalanan PP, tapi bayarnya double istilahnya. Pulangnya kosong nggak Ya, ada ini apa-apa. Bung Dedi, kan kita semua orang aviasi nih, teman-teman di aviasi. Betul. Bedanya transportasi udara, pesawat dengan transportasi yang lain, yang mungkin kenapa jadi mahal gitu dengan transportasi udara ya. Terus kenapa jatuhnya jam-jaman gitu ya. Karena spare part-nya juga dihitung jam-jaman. Coba deh kalau misalnya salah satu instrumen jam terbangnya udah habis, pilotnya nggak akan mau terbang. Indikator fuel-nya udah harus diganti gitu. Jam terbangnya udah habis, terus pilot disuruh paksain untuk berangkat, kan nggak mau juga. Karena Betul. tingkat safety-nya lebih tinggi gitu loh. Jadi dia berhitung walaupun banknya kosong, instrumen saya tetap kepake gitu loh. Karena dari struktur cost di penerbangan itu di airline itu kan tetap sendiri, spare part, bahan bakar, kru itu yang menjadi paling dominan. Jadi platform ini yang harus segera dibangun.
ini skup kecil di Jawa Barat ya, tapi di nasional skupnya di Indonesia harus dibangun. Kenapa? Saya contoh kecil dari hasil roadshow kami ke lapangan langsung, itu bisa terbayang dan bisa kita menurunkan, kan gini, makin tonasenya makin penuh di dalam pesawat, harganya bisa kita kurangin sejuta. Jus. Nah, ternyata si Ijuk tadi setelah dia ngirim ke Jerman, Ijuk di Majalengka juga menerima dari Balikpapan, dari Medan gitu. Jadi dari petani-petani Ijuk yang ada di tempat lain juga itu mengirimkan ke Majalengka. Distribusikan. Sentralnya ya. Ya, karena Pengepul, mungkin bayarnya pengepulnya ya istilahnya ya. pengepulnya, karena di Majalengka tuh Pengepul. bayarnya udah ke Jerman tadi gitu loh. Siap. Nah, sehingga konsep point to point itu harus bisa dibuat menjadi connecting flight. Ya, kenapa laut murah kan sama. Laut itu kan berhenti di setiap pelabuhan menuju ke suatu titik, baliknya juga dia berhenti di pelabuhan-pelabuhan sehingga pulang pergi barangnya penuh gitu. Nah, ini juga dengan platform kemarin kita roadshow baru ketahuan tuh ternyata kalau kita kirim ke Cina juga ada e-commerce-nya tadi ya. Banyak yang masuk juga lewat Singapura juga ada. Ya cuma sekali lagi terus terang ya saya sih terbuka aja ya. Mencari data itu Bung Deddy luar biasa. Siap. Data BPS ada, data ini ada, data itu ada. Tapi kalau kita lihat realnya gitu, nah ini kadang-kadang begitu kita implementasikan, kita terbangkan pesawatnya, barangnya mana ya? Gitu. Datanya kok bagus. Nah, problemnya Nah, ini. dengan Ini yang memang harus kita suarakan. dengan digitalize itulah kita jadi bisa lihat day to day, bahkan detik per detik ya. Betul. Dan hari ini udah nggak aneh gitu loh kalau petani megang handphone kan udah nggak aneh. Iya. Misalnya gitu. Si peternak telur ayam juga nggak aneh kalau udah pakai handphone gini. Jadi dari hulu sampai hilir end to end-nya itu udah berkolaborasi di dalam satu sistem. Sehingga contohnya gini deh misalnya ya. Pak, saya biasanya bayarnya mintanya yang seru itu juga. Jadi kita udah show ke tempat-tempat industri UMKM, Pak yang bayar akomodasinya itu bayarnya Pak. Jadi kalau bayarnya suruh pakai laut, kita pakai laut Pak gitu. Nah terus saya kasih contoh gitu, lewat udara mahal Pak. Oke, lewat udara mahal, tapi coba yuk kita bandingkan dengan tidak hanya ongkos, tapi kita bandingkan dengan faktor yang lain, ya. Dia berangkatkan barangnya lewat laut ke Belanda, 3 bulan baru sampai. Ya. Nah, si bayarnya di Belanda baru bayar. Nah, sementara di gudangnya dia saya lihat kemarin buffer stock penuh. Nah, dengan Anda terbangkan dengan pesawat sehari sampai Belanda, Anda dibayar. Nah, Anda bisa meningkatkan produksi. Nah, dengan kita sosialisasi seperti itu, awalnya kita datang udah langsung ngomong, udahlah Pak, kalau pesawat janganlah Pak, mahal banget Pak Raffi, kita nggak ketutup Pak, posnya gini-gini. Tapi begitu pas kita edukasi, tuh Bapak tapi buffer stoknya banyak loh di gudang gitu. Terus nunggu dibayarnya 3 bulan loh mereka gitu. Coba deh kita tawarin bayarnya naik pesawat. Seperti rotan, seperti ijuk dan ikan-ikan tadi ya. Nah, dengan kita edukasi, kita turun langsung ke lapangan, mereka ya tertarik juga ya. Jadi kita produksinya bisa meningkat karena stok di gudangnya bisa segera habis. Nah ini juga bisa terselesaikan menurut saya dengan digitalize sekali lagi. Siap. Nah nggak bisa cuma konvensional lagi atau dengan analog lagi gitu kira-kira. Seru. Jadi hari ini benar-benar pelajaran selama pandemi kita harus turun langsung ke lapangan. Jadi bagaimana sekarang pola airport itu bisa mendatangkan barang, mendatangkan orang, nah, sehingga airline-nya tertarik datang gitu. Seru. Betul Bang. Karena memang segmen pengiriman distribusinya pun berbeda ya. Kalau untuk tekstil atau apa mungkin masih bisa pakai laut, tapi produk-produk asli seperti yang sayuran ataupun produk perikanan itu kan harus fresh. Jadi kalau udah nggak fresh pasti dampaknya ke harga. Nah, ini mungkin yang perlu nanti sambil di riset
survei. Karena kalau kita lihat potensi Pantura ini kan cukup luar biasa ini. Jadi memang juga berjejer, perikanan berjejer. Ini kalau digeser ke daerah lain atau ke luar negeri, saya rasa itu juga bisa jadi potensi Ya, market. saya Lanjut. setuju Ya. Bung Deddy ya. Jadi ini kasihan juga petani kita gitu ya, mengirimkan barang-barangnya pakai karung gitu ya, pakai alat konvensional, dikumpulkan di Singapura, Singapura yang berubah menjadi ULD, dibuat Nah, kemasan yang bagus, harganya bisa 10 kali lipat gitu. Nah, kenapa nggak kita bikin sendiri di Indonesia gitu? Nah itu salah satu kita bangun AeroCity tujuannya itu ada logistik hub di sana, ada warehousing di sana untuk assembly gitu. Kayak tadi saya bilang, kenapa kamu kirim ijuknya doang? Kenapa nggak kita bikin joknya di Indonesia? Kirim ke sana udah menjadi jok gitu loh. ya, Nah itu tentunya harganya lebih peningkatan berlipat kualitas, Bung. loh. Itu benar-benar kita meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia gitu. Nah, terus sekarang dengan adanya aplikasi ini, aplikasinya ada yang udah jalan nih Bung Deddy. Jadi si buyernya sendiri yang udah menentukan kualitasnya, kayak pisang sunrise gitu. Nah, dia udah yang memberitahu pupuknya ini, nanti ininya ini gitu. Dipanennya gini, nanti stikernya apa, semua brandnya udah dikasih tahu. Sehingga si petani waktu panen itu standarnya udah standar yang diminta oleh buyer gitu. Jadi, Ya. nah hubungannya. Keren, Kita keren. melihat ini apa luar biasa gitu logistik nanti ke depan dan teman-teman sadar nggak kalau kita nih sekarang sebetulnya lagi perang dunia Betul, Bung. ketiga nih COVID Ya. ini. Dan perang dunia keempat itu udah di depan mata kita. Perangnya apa? Perang sandang Trading. pangan. Sandang pangan, food. Ya. Nanti perang dunia keempat, negara yang nggak siap foodnya hancur. Betul. Nah kita negara yang kaya raya, 3,5 abad dijajah Belanda, sampai sekarang rempah-rempahnya nggak habis Ya. tuh, 7 turunan. Nah, makanya Kus Plusnya bilang tongkat dan kayu bisa jadi tanaman di Indonesia itu. Betul, Nah, Bung. bangkit generasi Bung Dedi nih, generasi harus malu-malu milenial. Iya. Kita Karena sit. ya, kalau kita kadang-kadang pergi keluar gitu ya, sangat jarang kita temui itu Indonesia food. Yang cukup ramai kan Chinese food, Thailand food. Padahal rempah-rempah kita dulu aja Belanda ataupun penjajah sampai datang ke kita itu nyari rempah-rempah. Kenapa nggak kita ekspor nih Ya, besar-besaran rempah-rempah hari ini? jadi kita harus kembalikan Ibu Pertiwi Betul. jadi yang terhebat di dunia. Ini Siap. tugasnya teman-teman generasi penerus. Ya. Baik, kami sampaikan juga ini ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Nanti di sela-sela waktu kuis, Pak Raffi nanti akan mengidentifikasi atau menyortir pertanyaan-pertanyaan untuk selanjutnya dijawab di sesi Ya, akhir. udah banyak nih. Siap. Bung, mungkin sedikit pertanyaan lagi terkait ini, kawasan Rebana tadi, Bung. Saya setuju sekali ketika nanti Patimban sudah berjalan establis, kondisi penerbangan ini sudah mulai meningkat, terus apa namanya kawasan industri di Cikampek, Karawang dan sekitarnya itu semakin kan sekarang banyak itu istilah pabrik otomotif segala macam. Ketika nanti pesawat besar bisa masuk, itu sangat memungkinkan untuk apa ya pengangkutan yang lebih. Ya. Nah ini kira-kira tadi sih sekilas sudah dipaparkan, tapi plan ahead-nya boleh disampaikan lebih detail mungkin Bung terkait ini konektivitas antar moda atau nanti rencana bagaimana mengharmonisasikan seluruh ini. Ini kalau nanti apa saya bahas detail ya master plan-nya, ini saya bisa udah menghabiskan series keempat, kelima, keenam nih. Jadi Siap, Bung. kami sudah siapkan di master plan ya. Jadi Siap. juga di paparan kami sampaikan dari pintu gate masuk ke bandaranya aja udah kita pisah antara penumpang dengan logistik tadi. Lalu
kita yakin 5-10 tahun ke depan tol Cipali pasti kapasitasnya akan yang Bung Deddy bayangkan tadi kan, kontainer semua banyak. Tapi kan Betul. kita sudah siapkan Kalok, kereta logistik. Oh iya, ada kereta logistik ini juga ya. Kereta logistiknya itu udah dari sana, Merak. Belum Itu kalau nanti, kereta cepat juga nanti. nah, kereta Wah, cepat juga luar biasa nanti. instruksi kereta cepat instruksi Pak Presiden setelah sampai Bandung terakhir Nyambung, sampai ke nyambung BJB ya. karena ini kan juga apa konsepnya pemerintah ya untuk mengembalikan semua bandara militer kembali ke bandara militer. Oh, peruntukan Seperti dikembalikan. ada Sucipto ke Kulon Progo, nanti Husein juga ke Kertajati, Halim kalau keretanya udah tersambung juga akan kembali ke militer gitu. Siap. Karena apa militernya juga sudah menyiapkan pesawat-pesawat tempur yang banyak untuk menjaga keutuhan KRI ya. Ya. Nah ini kelihatannya planningnya udah disiapkan ke sana. Dan tadi kami sampaikan juga pada saat nanti misalnya ya di forecastnya tadi kan tidak terlalu tidak terlalu wow ya, karena Siap. kita juga membuat yang realistis. Realistis. Tapi kalau kenyataannya growth-nya bisa tumbuh di sebelum forecast yang kita buat, Bonus. di master plan runway keduanya juga udah ada kita siapkan, Pak. Jadi sehingga nanti kita benar-benar siapkan runway ke-1 untuk penumpang, runway kedua untuk kargo. Dan bahkan kalau tonasenya lebih 500 ton, kita sudah siapkan juga lahan di dalam master plan untuk kargo fillet 2. Untuk sementara bisa kita buat apron-nya dulu. Sehingga bisa. Jadi udah kita antisipasi 5-10 tahun ke depan nanti untuk teman-teman nih yang akan memimpin di BJB selanjutnya. Saya udah siapkan fondasinya aja. Siap, Bung. Selanjutnya ini, Bung. Yang paling penting ini menurut saya. Hikmah dari karena saya sih karena orang penerbangan memonitor perkembangan BJB. Kemarin sebelum pandemi sudah cukup, trennya sudah mulai cukup naik, ternyata tahu-tahu anjlok, gitu kan. Nah ini apakah kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini untuk membuat lompatan nanti yang bisa lebih tinggi atau nanti bisa bergerak lebih cepat? Karena disrupsinya nih luar biasa ini. Adaptasinya harus nyata ini karena memang tatanan ininya sistem sudah berubah semua. Perilaku konsumen, perilaku masyarakat juga sudah sangat berubah. Nah ini kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya, Bu? Pertanyaannya berat-berat nih Bung Deddy, makin malam berat. Ya, saya rasa Bung Ketum ini. Ya, saya rasa banyak ya, kita semua udah merasakan. Kalau saya pribadi melihatnya yang pertama, Tuhan masih sayang dengan kita semua umat manusia. Hampir 2 tahun loh kita pandemik ini. Rumah saya kebetulan di Jakarta, di Pasar Minggu. Dulu tuh Gunung Salak udah nggak kelihatan, Bung Deddy, kalau pagi. Karena asap knalpot mobil di tol Jagorawi dan udah padat. Selama pandemik saya bisa lihat lagi loh indahnya Gunung Salak pagi hari. Itu tandanya Tuhan masih sama umatnya. Ini bukan Indonesia, seluruh dunia loh. Ya. Jadi dibuat dunia ini kembali lagi menjadi ciptaan Tuhan yang paling indah. Lalu what next gitu? Kita yang menghuninya harus sadar, tolong dijaga alam ini, tolong dijaga dunia ini. Setuju, Bu. Untuk tetap menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berlanjutannya ya. Iya, caranya gimana? Caranya nggak bisa lagi kita sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi. Kita harus sinergi. Terus bagaimana caranya? Kita buat ekosistem yang baik. Nah, jadi dari alamnya, orangnya, semuanya, akhlaknya, moralnya, integritasnya, itu kembali lagi ke zero. Lalu kita satukan, bersatu kita dengan alam lagi, menjaga alam ini, dengan membuat ekosistem tadi yang tidak membuat kita menjadi serakah. Betul. Lu bayangin dari Sabang sampai Merauke aja kalau kita mau wisata tuh Bung Deddy, ada ribuan tempat wisata dari Sabang sampai Merauke, setahun juga belum tentu satu tempat wisata kita kunjungin semuanya tuh. Ini dahsyat Indonesia gitu loh. Kira-kira hikmahnya buat kita itu, saya juga merasakan
Jadi nggak bisa lagi gitu ya. Nah, CEO datang, masuk ke kantor, tinggal nunggu pesawat datang, kargo datang, datang. Jemput bola Tapi ya. hari ini diuji dari zero gitu, back to basic, bagaimana bandara yang mendatangkan, bukan yang nunggu. Dirubah, Nah, dirubah total. tuh. Jadi secara horizontal seperti itu, secara vertikal menurut saya seperti itu. Hmm. Yuk kita jaga alam ini, Ya, khususnya siap. kita jaga. Ya, saya juga melihat ada hal yang menarik di pemberitaan beberapa hari ini, Bu, terkait tadi yang disampaikan mungkin. Secara nggak kita sadari mungkin kontribusi penerbangan kita selama ini dengan jumlah traffic yang luar biasa itu kan emisinya. Emisinya itu mungkin luar biasa. Nah, ketika kita mantau pemberitaan beberapa hari terakhir, nanti kami juga coba akan angkat dalam diskusi di series mungkin kalau insya Allah sih di series kelima itu ternyata anak bangsa sudah melakukan sesuatu juga dan sedang di trial. Alhamdulillah sih proses masih aman. Apa itu? Bioaftur, Ya, penggunaan bioaftur. ya. Jadi memang ini harapan baru terkait bagaimana kita melakukan weekend do apa ini. Ternyata teman-teman dari Pertamina dan PT DI dan beberapa peneliti dari ITB sedang meneliti penggunaan bioaftur yang Itu Bung Deddy, notabene itu salah satu upaya-upaya yang dilakukan. Sayang yuk buminya, itu dia. jangan dikotori lagi, jangan dirusaki lagi. Jadi pandemik ini membuat orang berpikir tadi yang Pak Deddy bilang perubahannya cukup dinamis karena Ya, sayang kita sama bumi ini, jangan dihancurin lagi yuk. Semua membuat bio tujuannya untuk ke sana supaya ke depan kita udah bersatu dengan alam. ya. Karena Gitu. climate change ini sepertinya nanti kalau dibiarkan ya kasihan generasi selanjutnya mungkin merasakan Masa, dampaknya. Nah ini masa mau pandemik sangat lagi 3 ini tahun gitu ya. ketika kemarin sudah mulai diinisiasi penggunaan bioaftur Ya. menggunakan sawit, semoga nanti sampai proses akhir nggak ada masalah, jadi kami bisa diskusi lebih lanjut untuk apa namanya di series kelima. Terakhir, Bung Raffi, mohon izin sebelum masuk ke sesi kuis, kira-kira saran dan pesan apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Ini kan kalau saya lihat banyak pelaku industri, banyak adik-adik dari Taruna dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan, Bu? Apa ya? Yakini aja kita semua seperti apa yang saya yakini, di balik seluruh cobaan itu pasti ada hikmah besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Siap. Be strong. Yes, we can. Yes, Nah, we can. yes, we can. Jadi gitu. Jangan kita meratap, menunggu meratapi keadaan kondisi ini, tidak. Tapi kita terus yakin bahwa badai pasti berlalu. Siap, Bu. Dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya yang nggak mampu. Ya. Itu aja, Adi. Mungkin saya sedikit menambahkan, kalau biasanya sering kita dengar istilah itu kan 3S, 1C di dunia penerbangan. Mungkin saya izin mengusulkan tambah satu lagi S, Bung. Jadi safety, security, services, sama sustainability. Nah, sustainability ini tadi yang keberlanjutan penerbangan, climate change, kita sudah mulai harus berpikir ke arah sana, dan compliance. Nah, compliance ini apa ya? Kesesuaian hari ini yang perubahan-perubahan hari ini yang harus kita hadapi. Yes. Ini itu, Bung Ketum. Terima kasih diskusinya. Setelah ini mungkin masuk sesi kuis sambil kita mencatat. Sepertinya ini kolom pertanyaan juga sudah cukup banyak. Nanti mungkin tidak perlu dijawab satu-satu, Bung Raffi. Nanti disimpulkan secara garis besar yang related, biar teman-teman juga bisa mendapatkan pencerahan yang lebih detail lagi. Baik, saya berikan waktu kepada teman-teman yang handle quiz di sela-sela host dan narasumber menyiapkan respon dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para audiens. Silakan, teman-teman.
Terima kasih Bapak Raffi atas paparannya, berguna sekali Pak untuk teman-teman yang lainnya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi kuis. Terima kasih untuk Mas Dedi. Kita akan masuk sesi kuis. Ya, link layar kuis ada di monitor. Saya sudah share screen. Di Join My Quizzes, kodenya ada 63855. Sekali lagi 6385666, sorry. 6385566. Untuk teman-teman bisa join di Join My Quiz. Mungkin teman-teman admin yang lain bisa share linknya. Ya, bisa join ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya 6385566. Ya, udah masuk semua. Link kuis saya taruh di kolom chat. Klik aja di kolom chat. Di kolom chat saya berikan link untuk masuk ke kuis. Nanti jika sudah kumpul semua, nanti akan saya start. Sekali lagi, kode kuisnya adalah 6385566. Oh ya, kuis hari ini dipersembahkan oleh 4 UMKM yang asli Jawa Barat. Ada melangit.co, lalu ada Castelnut, ada juga Overboard, dan Bababs Durian. UMKM-nya bisa di-follow di Instagram-nya masing-masing. UMKM yang diinisiasi oleh teman-teman aviasi sendiri. Ada melangit.co, ada Bababs Durian, Castelnut, dan juga Overboard. Terima kasih untuk 4 brand yang saya sebutkan tadi untuk telah bersupport acara Weekend Do by CSAS Series ke-3. Saya ingetin lagi untuk hadiahnya nih. Hadiahnya ada voucher 150.000 untuk 3 orang pemenang dari melangit.co. Lalu ada leather bag dari Castelnut untuk 1 orang pemenang. Lalu ada 3 t-shirt untuk 3 orang pemenang dari Overboard. Juga ada 3 free box dari Bababs Durian. Oke, bisa langsung diklik link yang ada di kolom chat untuk masuk ke quiz di Weekend Do by CSAS Series ke-3. Oke, sudah semua? Bisa saya start sekarang? Baik. Oke, quiz akan saya start di hitungan ke 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada 10 pertanyaan. Nama guest speaker Weekend Do Series ke-3. Captain Atik, Bapak Salahuddin Raffi, Bapak Ridho Zaini Arif, atau Bapak Deddy Marudin. Pertanyaan kedua, Bandara Udara Internasional Kertajati terletak di Majalengka Kabupaten Kertajati, Kertajati Kabupaten Cirebon, Kertajati Kabupaten Majalengka, atau Majalengka Kabupaten Bandung. Pertanyaan nomor 3, singkatan CSAS apa sih? Center for Strategic Aviation System, Center for Strategic and Aviation Studies, Center of Strategic and Aviation System, atau Center of Synergy and Avionics Studies. Pertanyaan keempat, akan diadakan area industri di Jawa Barat
bernama apa? Tadi sama Bapak Saludi Raffi sudah diberikan informasi. Rebana Metropolitan, Jabar Juara, atau Jawa Barat Sektor. Pertanyaan kelima. Initial operation Bandara Kertajati itu dimulai kapan? Penerbangan pertamanya nih, perdana. Agustus 2019, Agustus 2018, Mei 2019, atau Mei 2018. Yang berikutnya. 3-letter code Bandara Kertajati apa? KRT, Kilo Romeo Tango, Kilo Tango India, Kilo Juliet Tango, atau Kilo Alpha India. Nah, yang ketujuh, kenapa Cargo Village menjadi penting? Yang pertama, mendukung program pemerintah untuk percepatan ekonomi, atau karena bandara lain sudah nggak ada lahan. Dan yang kedelapan, kolaborasi BIJB bernama apa? Tadi sudah disampaikan sama oleh Pak Rafiq. Pentatonix, Pentahelix, atau Pentagon. Pertanyaan ke-9, apakah MRO penting di sebuah bandara? Penting atau enggak? Yang terakhir, timeline of business BIJB di tahun 2019 untuk Cargo Village itu apa? Apakah business partner selection, operation, atau planning? Baik, ada 10 pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Saya ingatin lagi, untuk hadiahnya menarik banget. Ada voucher Rp150.000 untuk 3 orang pemenang dari melangit.co. Lalu ada leather bag dari Kestonat untuk 1 orang pemenang. Lalu ada 3 t-shirt dari Overboard dan 3 free box dari Bapak Sudirian. Terima kasih untuk 4 brand yang saya sebutkan barusan untuk support di CSAS Weekend Dulu series ketiga. Kita lihat leaderboard-nya dulu. Ada Fatma, Catur, dan Ozi untuk 3 orang paling atas. Ingat ya, tidak hanya jawaban yang paling tepat, tapi jawaban yang paling cepat juga. Waktunya harus juga yang paling cepat. Baik, sudah menjawab semua. Untuk teman-teman yang belum join, bisa join dulu di link yang ada di kolom chat dengan kode 6385666. Terima kasih untuk para support yang telah mensupport acara Weekendo kali ini. Ada PT BJB dan juga IAC karena alumni Curug, dan juga ada melangit.co, Overboard, Kestonat, dan juga Bapak Sudirian. Oke, kita bacakan lagi 3 top leader untuk kuis malam hari ini. Ada Fatma dengan poin 8.070, Catur dengan poin 7.870, lalu ada Ozi dengan poin 7.750. Oke. Selain jawabannya yang paling tepat, ada juga nilainya juga berpengaruh untuk jawaban yang dijawab paling cepat. Sementara Bapak Raffi sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A yang sudah Bapak Ibu sudah sampaikan, attendi. Kita akan main di kuisnya. Sekali lagi saya ingetin untuk teman-teman yang baru join atau belum masuk ke kuis, untuk mengklik kolom chat ada link untuk ke kuis dengan masukkan kode 6385666. Saya bacain lagi hadiahnya ya. Hadiahnya menarik banget nih. Ada voucher Rp150.000 untuk 3 orang pemenang dari melangit.co. Lalu ada 1 leather bag untuk 1 orang pemenang. Lalu ada t-shirt untuk dan 3 orang pemenang. Untuk ada free box dari Bapak Sudirian untuk 3 orang pemenang. Jadi kita butuh 3 orang top. Oke, selalu berubah posisinya di 3 paling atas. Sekarang nomor 1 ada Yayan, nomor 2 ada Aji, nomor 2 ada
Lalu nomor 3, Aji. Oke. 81% akurasinya. Saya bacakan lagi untuk Uus langsung melejit nomor 1, Yayan dan juga Aji. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang support di acara Weekend Do by CSAS series ketiga, dan PT BJB, dan juga IAC, Ikatan Alumni Cur, dan Melangit.co, Overboard, Castelnut, dan juga Babak Durian. Kita lihat perolehan sekarang ada Uus, nomor 1, nomor 2 ada Yayan, nomor 3 ada Elsa Reginawati. Ya, teman-teman yang baru bergabung atau belum join kuis, linknya ada di kolom chat. Bisa diklik lalu masukkan kode 638566. Nomor 2 sekarang diisi oleh Habib Muhammad Tarik. Oke, kuis akan kita akhirin di hitungan ke-10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat untuk Habib Muhammad Tarik, nomor 3, nomor 2 ada Ilham, dan nomor 1 ada Uus. Untuk para pemenang bisa DM ke Instagram CSAS dan men-screenshot halaman ini ya. Menang untuk dikonfirmasi untuk redeem hadiah-hadiahnya. Terima kasih untuk join kuisnya. Acara saya kembalikan ke Mas Dedi. Terima kasih. Terima kasih Mas Dion atas panduan kuisnya. Kita masuk lagi ke sesi kesimpulan. Mohon izin, Bung Raffi kiranya bisa menyimpulkan ataupun menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Oke, sorry Bu Nedi, lagi asik ngetik menjawab pertanyaan. Siap. Pertanyaannya luar biasa semua nih. Terima kasih buat kami pertanyaannya dan sarannya, juga kritiknya ini adalah semangat untuk membangkitkan kami untuk mewujudkan Cargo Village ya. Tadi ada pertanyaan juga pertama dari Bung David, yaitu masalah tanah, harga tanah gitu ya. Ya memang kalau selama ini di Indonesia mau bangun bandara aja masalahnya 3 ya. 1 tanah, 2 tanah, 3 tanah. Tapi sekali lagi saya suka makanya nih we can do. You can. Jangan berhenti di suatu konsep gitu loh. Seperti AeroCity. AeroCity ini awalnya tanah seluas 3.840 hektar. Lalu kita dengan kondisi COVID pandemik ini membuat kita berpikir keras. Jadi metodenya kita balik. Oke, ini karena udah perdanya dan Kepgub-nya menjadi kewenangan BIJB untuk mulai luasan lahan sebesar itu. Konsepnya kita rubah, kita mencoba bertahap, diawali dengan asset management dulu, Bung Dedi. Sehingga kita deklarasikan, ayo yang sudah memiliki lahan di AeroCity, kita kolaborasi, kita ngobrol bareng, kita diskusi, dan betul, ternyata banyak yang udah punya lahan di sana. Nah, lalu kita minta lahan Anda yang ada di sini, oke, kita emboss di dalam master plan kita. Nah, silakan Anda bangun sesuai klasternya. Pada bangun ya, ini klaster kami apa? Klaster kami apa? Dia bangun sesuai klasternya. Bahkan sampai penduduk ada yang, Pak Raffi, kita nggak mau jual tanahnya, kami tetap mau di sini. Oh boleh, kita lihat klasternya. Kalau misalnya yang masuk di dalam klaster green area tadi,
Ayo kita bikin menjadi tani milenial tadi. Bahkan kita mau membuat menjadi agrowisata. Ya. Nah, Keren. jadi malah kita edukasi, malah kita rangkul mereka untuk kita memberikan pelajaran menjadi tani milenial, dan bayarnya udah menunggu gitu. Sehingga yang mereka biasanya sawah setahun cuma sekali 2 kali panen, dengan ditanami dengan apa tadi jenis-jenis yang lain malah meningkatkan. Itu jawaban Bung David. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan. Sekali lagi kalau kita berkolaborasi dan niatnya nawaitunya sama-sama untuk pemulihan ekonomi daerah dan nasional, saya rasa hal-hal tadi tanah bisa kita selesaikan gitu. Selama kita tidak mau menang sendiri gitu, oh nggak bisa nih harus saya bongkar, nggak, kita cari alternatif yang lain gitu loh. Itu yang berikutnya. Ini banyak juga pertanyaan untuk Village ya temanya. Ya, MRO-nya kebetulan pandemi kemarin kita tendernya gagal. Sekarang kita lagi menyusun dokumen retendernya. MRO-nya komersial tetap. Jadi kita membuka semua peluang yang mengelola Cargo Village itu secara transparansi dengan open bidding ya. Ini kita lagi siapkan dulu gitu. Memang ada beberapa yang menawarkan untuk kerjasama dan segala macam. Tapi kalau lebih dari satu kan kita harus memilih yang terbaik dari yang baik. Lalu tadi juga pertanyaannya bagus, sambil dibangun 2-3 tahun, apa yang dalam waktu dekat harus dilakukan Kertajati gitu. Nah, saya lihat yang udah ngebet ini adalah jamaah umroh. Jamaah umroh di Jawa Barat terbesar loh di Indonesia. Nah, ini udah ada 4.000 sampai 6.000-an jamaah umroh kita, apalagi hajinya udah tertunda 2 tahun ya. Jadi mereka memilih umroh dulu gitu. Nah ini kami Kertajati juga tidak nunggu jamaahnya, tapi kita malah merangkul kepala travel di seluruh travel, kita buat fokus group dan segala macam. Bahkan kita bikin paket itu Bung Dedi. Why umroh di Kertajati? Nah ini seru. Karena kebetulan Hotel Horizon-nya November udah mau operasi. Lalu kita buat paket yuk gitu. Travelnya kita undang, hotelnya kita undang. Nah, udah sekarang kita rubah, jamaah umroh jangan lagi jalan ke luar negeri, ke Turki misalnya atau ke negara lain gitu. Tapi yuk di daerah kita sendiri gitu. Nah, jadi kita buat konsep 1 malam di Kertajati, kita melakukan juga, iya, bahkan kita membuat paket sampai diberikan senam ergonomi. Jadi diberikan bekal gerakan rahasia sholat, sehingga gerakan sholatnya nanti yang dilakukan itu menimbulkan imun yang tinggi, sehingga tidak khawatir tertular di sana. Jadi bermalam di hotel, subuh kita sholat di Al Jabar, masjidnya dekatan dengan Masjid Al Jabar. Lalu manasiknya pun kita buat venue-nya sawah, karena orang sekarang senang di alam, nggak mau di ruang tertutup. Nah setelah itu sarapan pagi, lalu kuliner. Kita melihat seperti ke Cirebon gitu, ada Sunan Gunung Jati. Nah, makan pal gentong, nasi jamblang, lalu kembali ke hotel, diberikan lagi senam ergonomik tadi, lalu besok baru berangkat ke Jeddah. Nah ini ternyata disambut baik. Yang kedua tidak hanya umroh tapi wisata. Ini udah sebentar lagi ini akan boomer wisatawan domestik ini, karena semuanya udah gregetan di rumah terus gitu, Bung Dedi. Siap. Nah ini kemarin Asperwi ya, Asosiasi Pelaku Pemandu Pelaku Pariwisata se-Jawa Barat dan DKI kemarin kita fasilitasi kumpul di BJ, menarik perhatian Pak Menteri Pariwisata kita. Cuma beda, yang sana Salahuddin Uno, ini Salahuddin Rafi gitu ya. Dan ternyata antusias para Asperwi itu untuk membawa para wisatawan, traveler ke Kertajati. Jadi gini, Bung Dedi, saya nggak mau cuma yang berangkatkan kargo. Itu kan outbound. Siap. Nah, Desember tahun lalu saya mendampingi Kementerian Agama ke Jeddah bersama Direktur Operasi kami untuk meyakinkan Bandara Kertajati siap untuk menjadi embarkasi haji, dan alhamdulillah sudah di-approve DAKA ya. Nah, saya ketemu pelaku karena pas saya di sana di bench bandaranya ditutup 5 hari. Jadi saya terlantar di Wisma Haji di sana 5 hari.
Nah, kesempatan itu saya ketemu dengan para pelaku bisnis, pelaku wisata di sana. Mereka juga udah siap keluar untuk wisata. Jadi kita bawa jam pesawatnya, kita bawa warga Saudi Arabia untuk wisata di Jawa Barat. Itu sampai didukung oleh travel-travel kita di Jeddah gitu. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang untuk mendatangkan weekend. Nah, weekend pasti. Itu secara umum yang dalam waktu dekat apa yang kita lakukan di Kertajati ya itu potensi umrohnya. Inbound maupun outbound-nya. Mudah-mudahan ini pandemiknya, PPKM-nya segera dicabut ya Bung Deddy ya. Dan berubah menjadi endemi. Amin. Karena kan udah dibolehkan jemaah umroh yang Sinovac ditambah 1 booster ya, booster Moderna, Arab Saudi udah bisa terima. Karantinanya udah dihilangkan 14 hari. Ini salah satu solusinya. Kuotanya juga udah ditambah hari ini, jadi 70.000 jamaah yang masuk ke Masjidil Haram. Nah, jadi terus kita harus melakukan upaya-upaya seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bung Deddy. Ini pertanyaan-pertanyaannya belum bisa saya jawab semua. Mudah-mudahan dalam diskusinya tadi bisa terjawab. Memang kalau mau diterusin bisa sampai jam 4 subuh nih gitu. Kalau saya sih siap aja. Saya senang sharing orangnya gitu ya. Dan saya juga minta maaf mewakili manajemen BJB kalau dalam penyampaian ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tapi sekali lagi ini adalah semangat kita semua untuk menjaga Ibu Pertiwi kembali. Siap, Bung Raffi. Terima kasih sekali. Kembali cukup clear menjadi penjelasan yang diterima. Paling mohon izin itu nanti barangkali bisa di-share slide-nya. Ya, melalui itu ya, CSS ya. Siap, nanti kami distribusikan. CSS. Ya. Pertama-tama ini Bung Raffi, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian karena tadinya memang kita siapkan live ada kendala teknis, tapi ini kan di-record, nanti akan kami sebarluaskan untuk YouTube-nya sehingga teman-teman tetap masih bisa belajar lebih lanjut atau bisa memonitor perkembangan hari ini. Saya di-share juga ya, Bung. Nanti juga di medsos kita ramaikan. Link YouTube-nya di-share juga ya. Siap, baik Bung Raffi. Baik, mungkin cukup sekian agenda diskusi kita malam ini. Sekali lagi kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Dirut, Bung Raffi, dalam hal ini mewakili BJB, sangat mencerahkan, Bung. Sangat mencerahkan, semoga harapannya pandemi lekas usai dan BJB bisa menjalankan roadmap yang sudah disusun, berjalan dengan lancar, syukur-syukur bisa lebih tinggi capaian kinerjanya. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di series selanjutnya, diskusi Weekend Do. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk negeri ini dan penerbangan di Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Etum. Teman tim CSIS, semangat terus. Weekend Do. Semangat. Terima kasih. Archipelago that lies across the equator from Sabah to Merauke, where Java is the most populated and developed island. The island has a famous province known throughout the world for its unique culture, natural resources, and beautiful landscapes, namely West Java. At the eastern part of the province lie down an uncovered gem called Ciayu Majakuni, which stands for Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan. It has one of the best multimodal connectivity in the country to support integrated land, train, sea, and air transportation. Initiated by enthusiasm to independently build and develop airport and aerocity in West Java, the government instituted a regional-owned enterprise called PT BJB to develop and operate the airport and aerocity which is located in Kertajati, Majalengka, West Java. Kertajati International Airport and Aerocity has been tremendously connected with other big cities by highly anticipated toll road called
Cisumdawu Highway as far as 60 kilometers that can cut down travel time from Bandung to Kertajati by only 45 minutes. Covering 1,800 hectares of land, Kertajati International Airport is the second largest airport in Indonesia and projected to become the main gateway of West Java, hosting domestic and international passenger and also cargo services from many airlines. The airport has bigger capacity to contain 5.6 million passengers and 35,000 tons cargo logistic per year. The airside facilities are also prepared to contain wide-body aircrafts with 3,000 meter by 60 meter runway, supported by 22 aircraft parking stands, 6,000 kiloliters fuel storage with hydrant pits that can deliver 1,050 kiloliters fuel per hour to aircraft. The airport rescue and firefighting category has been upgraded to grade A. Aligned with its technical excellence, the airport commercial facilities are being accelerated. The Cargo Village. MICE facilities. 3 stars and 5 stars hotels. An integrated building completed with car park and train stations are being built near the airport terminal. In the other hand, the Meteor City realization is undergoing. The 3,480 hectares Aero City is ready to build, where it is divided into several business clusters. They are logistic hub, aerospace park, business park, creative technology center, and residential town, which are connected with Broadway and automated people mover system. Those clusters are aimed to support and accelerate the development of North Java Supercorridor and the Bandung Metropolitan. The existence of Kertajati International Airport and Aero City would cover transportation and business needs for vast majority areas around Western part and half of central part of Java Island. By those abundant features, Kertajati International Airport and Aero City is the true Indonesia's leading business area to invest.